Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM H03203339 dari kelas Pendidikan Biologi A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mekanisme pendengaran. Makhluk hidup khususnya manusia dan hewan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan telinga yang berfungsi untuk mendengar. Sebagai alat pendengaran, telinga dapat menangkap bunyi dalam bentuk gelombang suara. Namun, apakah kita tahu bagaimana mekanisme mendengar pada telinga sehingga kita mampu untuk mengenali suatu bunyi atau suatu nada itu? Nah, maka dari itu di dalam materi kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Mekanisme mendengar pada manusia. Telinga yang merupakan salah satu bagian dari tubuh manusia yang mampu untuk mendengar. Ini terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Telinga bagian tengah berbentuk rongga yang terdapat 3 bagian pendengaran, diantaranya tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Sedangkan telinga bagian dalam terdiri dari tingkap corong, rumah siput, dan tingkap bundar. Adapun mekanisme mendengarnya dimulai saat suatu benda itu bergetar. Udara di sekeliling benda ikut bergetar dan getaran pada udara menghasilkan rapatan dan renggangan pada udara hingga sampai ke daun telinga, dan udara berperan sebagai medium perambatan. Kemudian, dari sana, gerakan diteruskan dari daun telinga menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Getaran pada saluran telinga menyebabkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran pada gendang telinga ini dikuatkan dan diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran hingga sampai di tingkap jorong yang kemudian ikut bergetar. Selanjutnya, getaran pada tingkap jorong ini lalu diteruskan melalui cairan atau perilimfa pada saluran vestibul dan diteruskan pada saluran timpani hingga sampai pada tingkap bundar. Getaran yang terdapat pada cairan perilimfa tersebut melewati saluran vestibul dan timpani dapat menggetarkan cairan endolimfa yang terdapat pada saluran koklea, hingga akhirnya diterima oleh organ korti yang mengandung saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran meneruskan getaran yang diterima otak dan diterjemahkan. Ketika proses penerjemahan kita mampu untuk mengenali bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi, maka dapat kita simpulkan bahwa bunyi akan terdengar ketika ada sumber bunyi yang melewati zat perantara serta organ pendengaran. Selanjutnya, ada mekanisme pendengaran pada hewan. Hewan mampu untuk mendengar melalui sistem sensor. Sistem sensor ini adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat, ukuran, bentuk, dan kedalaman yang menggunakan frekuensi tinggi atau biasa disebut frekuensi gelombang ultrasonik. Sistem ini hanya dapat digunakan oleh beberapa hewan saja seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Sebagai contohnya, kelelawar yang memiliki kemampuan biosonar atau ekolokasi yang merupakan kemampuan dalam menentukan posisi suatu benda dengan menggunakan getaran pantulan. Pada malam hari, kelelawar mengeluarkan getaran ultrasonik yang tidak dapat didengar oleh manusia ataupun serangga untuk memangsa. Nah, bentuk telinga kelelawar yang seperti corong itu berfungsi sebagai penerima gelombang ultrasonik yang dibalikkan seperti cara kerja alat radar penerima. Kemudian, kelelawar akan meninggikan frekuensi ultrasonik apabila hendak menangkap mangsa secara memintas. Lalu, denyut ultrasonik yang dipancarkan oleh kelelawar akan dipantulkan apabila terkena mangsanya. Fenomena ini seperti gema di mana bunyi dipantulkan apabila tiba di satu media. Kemudian, pulsa dianalisis oleh sistem otak kelelawar yang agak kompleks untuk menginterpretasi dan mengetahui posisi mangsanya atau objek lain yang akan diterkam. Kelelawar sendiri menggunakan kantong jaringan atau web paket yang terletak di bagian ekor dan bantuan sayapnya untuk memerangkap mangsanya. Lingkungan dengan tingkat kebisingan tinggi tidak akan melemahkan sistem radar yang ada pada kelelawar, tetapi jika rekaman gelombang bunyi dirinya sendiri maka akan berpengaruh kepada kemampuan kelelawar untuk menganalisis pantulan denyut pulsa yang diterimanya. Rekaman gelombang bunyi tersebut sebenarnya telah mewujudkan tingkat kebisingan yang hampir sama dan menyerupai gelombang ultrasonik. Itulah tadi materi mengenai mekanisme pendengaran. Semoga kalian dapat memahami materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.